Mohonan bertolongan kepada Allah dan yang terbaik beri nafkah dan rezeki dalam kehidupan kami sehari-hari. Terbaik melindungi diri, yang terbaik mencari nafkah dan rezeki, yang terbaik mencari kerjaan yang baik, yang terbaik dalam beribadah, yang terbaik dalam tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan bersama ceramah dari guru kita, Syekh Ali Jaber, tentang keutamaan surat Al-Fatihah untuk segala hajat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Al-Fatihah sebagai obat menyembuhkan penyakit kita. Yang merasa gesak di hati, merasa stres kepalanya, boleh taruh tangan yang kanan di atas kepala dan baca Al-Fatihah. Atas dada kita baca Al-Fatihah. Itu sungguh subhanallah, Al-Quran sebenarnya seluruh Al-Quran, seluruh isi Al-Quran itu obat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Sungguh Al-Quran itu petunjuk dan obat, menyembuhkan penyakit bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran menyembuh penyakit hanya berlaku bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak berlaku. Banyak hadis yang menunjukkan Al-Fatihah itu sebagai ruqyah. Sebagaimana hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, ketika mengobati seorang kepala kampung yang sambat sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian faka'annama nashita min iqal, sampai dia sembuh seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Dan mereka mencerita ketika mereka pulang ke Madinah bertemu Rasulullah SAW, mereka mencerita apa yang terjadi bersama orang kampung. Di antaranya kepala kampung yang sedang sakit, dibacakan Al-Fatihah, dia sembuh. Rasulullah SAW bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana wahai Abu Musa kamu tahu itu ruqyah? Itu menunjukkan Rasul setuju dengan perilaku Abu Musa Al-Ash'ari. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku. Ini Allah yang sedang bicara di hadis qudsi itu. Berarti salah satu nama suratul Fatihah As-Salah namanya. Kenapa dinamakan As-Salah? Karena tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagikan salat itu antaraku dan hambaku dua bagian. Fa idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani 'abdi. Ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah, Allah jawab. Cuba bayangkan jemaah sekalian, setiap satu ayat dari suratul Fatihah kita baca, Allah jawab kita. Makanya layaknya adab yang sempurna, jangan sambungkan suratul Fatihah. Allah jawab, kita hayati jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Malik yaumiddin, qala Allah athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Allah jawab setiap ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, ini antaraku dan hambaku. Na'budu itu Allah, nasta'in kami memohon pertolongan kepada Allah. Berarti ada dua bagian. Ini antaraku dan hambaku kata Allah. Ini ada bagian untukku, ada bagian untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan terpilih kata nasta'in memang sangat pas. Kenapa tidak terpilih iyyaka na'budu wa iyyaka natawakkal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasbir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nu'min. Kenapa terpilih kata nasta'in? Karena kita tidak mampu menyempurnakan ibadah sebagai hak Allah tanpa pertolongan dari Allah. Berarti cocok kata nasta'in. Imam Ibnul Qayyim membuat satu buku gara-gara kalimat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukunya 2 jilid, lebih dari 400 halaman, hanya membahas
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Atau silahkan, kalau keberatan membeli bukunya mungkin mahal, bisa anda download di Google, Syekh Google. Buka nama bukunya Madarijus Salikin fi Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Selain buku ini yang sangat bagus yang dimiliki oleh Imam Ibnul Qayyim, buku yang kedua adalah Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Kata guru saya, fantasnya dan layaknya setiap orang Muslim menyimpan buku ini di samping tidurnya, di tempat tidurnya. Sebelum mau tidur, baca walaupun satu halaman dari buku itu. Kenapa? Karena buku Zadul Ma'ad termasuk buku yang terbagus membahas ibadah-ibadah dan sehari-hari Nabi Muhammad. Dan kita bisa terapkan setiap hari. Ini baca amalannya apa, ini baca amalannya apa. Gimana tidurnya Rasul, gimana ibadahnya Rasul, gimana zikirnya Rasul, gimana makanannya Rasul, gimana perginya dan jalannya Rasul. Itu semua dibahas dalam buku itu, Zadul Ma'ad. Silakan buka di Google juga. Banyak Syekh Google hebat itu, semua ada. Karya Imam Ibnul Qayyim. Kalau anda bisa beli dua buku ini atau bisa download di internet, itu sangat bagus. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang hambaku minta aku berikan. Coba gimana jawaban Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antaraku dan hambaku, apapun hambaku meminta aku berikan. Habis itu apa yang diminta oleh hamba? Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tetap Allah masih jawab, ini untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah jawab, ini untuk hambaku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk hambaku. Artinya Allah kabulkan doanya karena ini doa. Makanya kita tutupi amin. Apa arti amin? Allahumma stajib. Ya Allah, mohon diterima. Itu makna amin. Mohon ya Allah, terima permohonan kami. Allah menjawab, ini untuk hambaku. Artinya Allah jawab dan kabulkan doa kita. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah, kita merasakan berdialog dengan Allah. Dan suratul Fatihah, dua macam doa ada di dalamnya. Ada dua macam doa. Doa ibadah dan doa masalah. Bukan masalah ya, masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Apa beda doa ibadah sama doa masalah? Ini ada dua macam doa, dan dua-duanya ada di dalam suratul Fatihah. Doa ibadah yang isinya memuji Allah tanpa meminta. Doa ibadah memuji Allah tanpa meminta, tidak ada permintaan. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa permintaannya? Tidak ada. Cuman artinya apa? Memuji Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Dan tidak ada kata yang terindah daripada kata Alhamdu, karena Alhamdu sudah mewakili semua segala pujian. Artinya jamaah sekalian, kalau ada di antara kita yang tidak faham cara yang terbaik memuji Allah, tidak hafal kata-kata yang panjang dan indah, tidak hafal Asmaul Husna,
Aku ingin memuji Allah, cukup satu kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mewakili segala pujian. Makanya kata ini sangat luar biasa. Kalau diartikan dalam bahasa Arab, segala puji bagimu ya Allah, artinya semua pujian bagimu ya Allah, segalanya. Makanya disebut kata itu doa ibadah, karena isinya memuji Allah tapi tidak meminta, tidak meminta apa-apa. Doa yang kedua, doa masalah, yang isinya memohon sesuatu, memohon sesuatu. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, itu kan ada permintaan, makanya disebutkan doa masalah. Layaknya setiap kita berdoa diawali dengan doa ibadah, baru masuk kepada doa masalah. Itu adab, tata cara doa. Jangan langsung mau berdoa, ya Allah ampuni ya Allah. Puji dulu, karena Allah senang mendengar pujian hamba. Allah senang. Buat Allah senang dulu, baru minta. Dan itu sudah dibuktikan oleh suratul Fatihah. Makanya saya selalu berkata, bagi orang awam yang tidak bisa berdoa, tidak mampu doa, tidak hafal doa, atau tidak memfahami bagaimana bisa berdoa, dia cukup membaca Al-Fatihah, mewakili semua doa. Karena isinya doa ibadah ada, memuji Allah tanpa meminta, dan juga ada isinya doa masalah. Boleh enggak saya baca Al-Fatihah supaya anak saya mendapatkan hidayah, supaya anak saya disembuhkan oleh Allah, supaya saya dapat jodoh, supaya saya diberikan kemudahan? Doa. Al-Fatihah mewakili semua doa bagi orang yang tidak faham doa atau tidak bisa berdoa. Jadi diawali doa kita dengan ibadah atau doa ibadah yang isinya memuji tanpa meminta, baru masuk ke tahap yang kedua, doa masalah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tolong jemaah sekalian perhatikan, habis dibacakan Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum meminta apa-apa. Kita memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, kemudian kita mengaku sebagai hamba Allah, dengan kita ikrarkan iyyaka na'budu, itu hakmu ya Allah, dan kami memohon pertolongan. Dan pertama permohonan pertolongan kepada Allah, dan yang terbaik pertolongan yang kita mohonkan kepada Allah adalah minta hidayah kepada jalan yang lurus. Jemaah sekalian, ayat Al-Fatihah disusun itu betul-betul rapi, tidak sembarangan kata-kata yang terpilih, termasuk meminta hidayah. Kalau kita dapat hidayah, segala urusan kita beres. Karena kata ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dalam hal agama. Itu tidak, bukan hanya itu saja. Tapi ihdinas siratal mustaqim dalam mengurusi rumah tangga, ihdinas siratal mustaqim dalam mendidik anak, ihdinas siratal mustaqim dalam mencari nafkah dan rezeki, ihdinas siratal mustaqim dalam kehidupan kami sehari-hari, ihdinas siratal mustaqim dalam beribadah, ihdinas siratal mustaqim dalam ikhlas, ihdinas siratal mustaqim dalam sabar, ihdinas siratal mustaqim dalam syukur. Semua hal-hal yang kita butuhkan, dunia maupun akhirat, ibadah maupun tidak ibadah, beramal apapun, kita memohon petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya kita memohon melalui ayat ini, kita berharap segala aktivitas kita bisa mendapatkan yang terbaik di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berilah Allah petunjuk kepada jalan yang lurus, yang terbaik.
yang terbaik ikhlas, yang terbaik rumah tangga, yang terbaik mendidik anak, yang terbaik dalam menjaga diri, yang terbaik melindungi diri, yang terbaik mencari nafkah dan rezeki, yang terbaik mencari kerjaan yang baik, yang terbaik dalam beribadah, yang terbaik dalam tahajud, yang terbaik dalam majlis ilmu, yang terbaik dalam menghafal Al-Quran. Semua kita berharap melalui ihdinas siratal mustaqim sudah termasuk segala yang kita inginkan, dan kita hanya meminta bukan sesuatu yang baik tapi yang terbaik. Ihdinas siratal mustaqim. Contohnya seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami memohon petunjuk kepada jalan yang lurus sebagaimana ada hamba-hambamu yang telah mendapatkan karunia nikmat-nikmatmu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami ingin dapat seperti mereka. Seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Ali, seperti Siti Khadijah, seperti Siti Aisyah. Kita ingin seperti mereka, siratal ladzina an'amta alaihim. Janganlah ya Allah seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau orang yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jauhkan, lindungilah kami dari situ, dari hal-hal yang mendapatkan kemurkaanmu. Kami tidak mau. Kami mau sebagaimana hamba-Mu yang telah menerima karunia nikmat-nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kami mau ya Allah. Tapi jangan di jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang tersesat. Apa beda al-maghdubi alaihim waladdallin? Bedanya apa? Orang yang dimurkai Allah sama orang yang tersesat. Orang yang dimurkai Allah yang memiliki kemampuan ilmu tapi tidak menggunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sombong. Mereka berilmu tapi sayang sekali ilmu yang mereka dapatkan hanya ingin menunjukkan kelebihan diri, menunjukkan dirinya sebagai orang yang hebat, bukan untuk digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketua umum majlis ghail al-maghdubi alaihim orang Yahudi. Ketua umum majlisnya orang Yahudi. Yahudi adalah kelompok atau golongan yang berilmu tapi mereka mendapatkan kemurkaan Allah karena mereka tidak pernah menggunakan ilmu tersebut. Justru kecerdasan mereka dengan kehebatan ilmu mereka, mereka menggunakan untuk susahkan umat. Paling hebat ilmu ekonomi Yahudi, paling hebat ilmu media Yahudi. Makanya sekarang mereka seluruh media itu dimiliki oleh Yahudi. Ekonomi dunia dikuasai oleh Yahudi karena mereka punya ilmu. Tapi mereka kenapa kuasai? Bukan untuk digunakan untuk kemudahan bagi manusia, tapi justru mereka menggunakan untuk kemanfaatan buat mereka sendiri. Makanya Allah murka terhadap mereka. Waladdallin, orang-orang yang tersesat yang suka mengamalkan amalan-amalan tapi tidak ada ilmunya. Kenapa kamu lakukan? Tidak tahu. Saya cuma suka itu, tapi tidak ada ilmunya. Contohnya ketua umum majlis waladdallin adalah Nasrani. Nasrani ahli ibadah. Beda sama orang Yahudi. Kalau Yahudi ahli ilmu, kalau Nasrani ahli ibadah. Bahkan mereka menggunakan rahbaniyah, memaksakan diri beribadah sepanjang hari. Sampai ada yang mendiamkan diri di sebuah tempat yang tidak bisa ditinggalkan, tidak mau nikah, tidak mau makan daging, tidak mau makan ini segala. Ini semua dilakukan oleh mereka. Itu yang tidak ada dasarnya, berlebih-lebihan. Islam melarang kita berlebih-lebihan beribadah. Sebagaimana ada 3 orang ketika datang ke Madinah mendengar betapa ibadah Rasulullah SAW, sambil salat tahajud sambil bangka kakinya. Kita pernah enggak bangka kaki kita? Pernah, ketika begal, capek urus dunia, bukan karena tahajud. Bagaimana SAW puasanya, gimana SAW tahajudnya, gimana SAW ibadahnya. Ada 3 orang mendengar berita-berita
Sambil mereka merasa, aduh kalau Nabi Muhammad begitu luar biasa ibadah ini, gimana kita? Sambil ada di antara mereka yang berkata, kalau memang begitu ibadah Rasulullah SAW, saya akan berpuasa, tidak akan buka. Artinya mau berpuasa setiap hari, sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Bukan tidak makan sama sekali, tetap makan, tapi maksudnya setiap hari mau puasa sambil mati. Yang satu lagi kata orang, saya akan tahajud, tidak akan tidur. Yang ketiga berkata, saya tidak akan nikah, karena dia merasa terhina, atau merasa dirinya rendah, atau merasa dirinya tidak ada artinya dibanding ibadah Rasulullah SAW. Kalau Rasul saja yang diampuni Allah begitu luar biasa hebat ibadahnya, aku merasa malu, ya udah saya tidak mau nikah. Mengapa? Agar saya kosongkan waktu saya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada di antara mereka yang di riwayat lain disebutkan, saya tidak mau makan daging. Berita ini, bercakapan mereka ini, berbicaraan mereka ini sampai ke telinga Rasul. Rasul naik mimbar. Ma balu aqwamin, menapa ada kaum atau berkataan seperti ini? Inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling takwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Aku tahajud dan tidur, aku puasa dan buka puasa, aku makan daging atau juga nikah. Rasul menceritakan ini semua tidak akan menghalangi kita kalau kita mau bersungguh-sungguh beribadah. Itu yang disebutkan kata rahbaniyah yang sering dilakukan oleh Nasrani. Makanya kita memohon petunjuk pada jalan yang lurus, tapi jangan sampai kepada jalan yang dimurkai Allah atau jalan yang tersesat. Kami tidak mau punya ilmu tapi tidak pernah gunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya tidak mau juga beramal tanpa ilmu, karena saya khawatir nanti jadi orang yang tersesat. Amin. Allahumma terima. Ya Allah, mohon Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua bisa istiqomah mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.